Masya Allah buat para jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu aku rela berubah demi kalian. Alhamdulillah. Nah tadi segmen sebelumnya juga udah dibahas ya sama guru-guru kita, bagaimana sih kita dalam menegur, ya kan, menegur suami lagi apa lagi. Nah ini kita lanjut lagi nih jamaah, tapi sebelumnya ini ada tayangan salah satu Sri Kandi yang luar biasa di penerbangan Angkatan Darat. Masya Allah, ini dia tayangannya. Ayah saya bekerja sehari sebagai supir pribadi dan ibu saya bekerja sebagai penjual jagung bakar di dekat rumah saya. Makanya dari itu saya juga gak nyangka dikasih kesempatan untuk pertama di Angkatan Darat saya dijadikan sebagai penerbang pilot. Yang pastinya orang pada nggak percaya pasti di saya, ini anaknya siapa sih, nanya pasti. Ya makanya dari itu saya berusaha, saya tidak mau mempermalukan orang tua saya dan saya harus berusaha membahagiakan kedua orang tua saya. Ya ini Masya Allah ya. Maaf sebelumnya nih Habib Muhammad. Siap. Lanjut ya Bib. Ini benarkah bahwa sebenarnya seorang anak yang tumbuh di keluarga yang sederhana, bahkan mungkin terkadang yang tadi ya seperti contohnya tadi Ustadz ya, mungkin orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi nih ya kan. Nah tapi ini jadi bikin anak tuh memiliki motivasi gitu loh untuk berubah jadi lebih baik gitu. Dan Allah bantu dengan menaikkan derajat keluarganya. Masya Allah. Baik. Silakan Habib. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Memang biasanya, artinya biasanya, tapi tidak juga, artinya banyak juga orang tua yang sukses, bisa lebih lagi menyekolahkan anaknya banyak sekali. Jadi kita juga tidak bisa lihat persentase ini. Tapi biasanya memang kalau dari kalangan anak-anak yang mungkin orang tuanya kurang mampu, itu dia punya merasa kasihan kepada orang tuanya. Tapi banyak juga anak yang nggak tahu diri juga. Sudah orang tuanya susah, lebih disusahin. Ada Iya. Bang. Kan kita harus jelas gitu, bukannya berarti menyalahkan, tidak. Ada juga maksudnya anak-anak harus berpikir, dia kan sudah susah, maksudnya sudah kurang dari ekonomi segala macam, malah dia bikin susah lagi orang tuanya. Nah ini anak, memang seorang anak ini juga tergantung doa dan orang tua. Kita melihat orang tuanya susah, misalnya ini kan orang tua pasti dia berdoa kepada Allah, meneteskan air mata seperti ada doanya. Kenapa itu doanya orang tua tidak dikabulkan oleh Allah? Tidak dikabulkan buat orang tuanya, tapi Allah berikan buat anaknya. Seperti ada satu hadis yang mengatakan seorang miskin berdoa kepada Allah, dia sudah miskin, berdoa minta tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan kau terima doanya." Dalam satu hadis. Maka karena malaikat tidak mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa tidak dikabulkan ya Rabb? Dia seorang yang miskin, dia orang yang baik, dia orang yang tidak bermaksiat kepada Engkau." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku masih senang dengar rengekannya berdoa kepada aku, mungkin akan diberikan." Dalam artinya ulama mengatakan mungkin akan diberikan doanya itu tidak buat dia tapi buat keluarganya, buat anaknya. Jadi sehingga anaknya semangat untuk ibadah, kemudian anaknya semangat untuk pokoknya aku lihat mungkin ibunya jualan, ayahnya jualan, dia bantu jualan, nangis dia karena Allah Subhanahu wa taala, nangis ya Allah pengen, misalnya ada niat orang itu pengen baik, pengen bagus, pengen nyenangin orang tua dan mudah-mudahan bisa berangkati orang tuaku haji. Kan seperti itu. Nah ini bikin motivasi. Terkadang kalau anak yang, maaf bukan menyalahkan orang yang mampu, terkadang kan pendidikan manja ini repot. Ya manja. Ya pendidikan manja. Terbiasa fasilitas ya Bib juga. Ya fasilitas, sama seperti kita misalnya begini. Kita dulu merasa susah misalnya dengan HP. Sekarang dengan HP gampang, sudah setiap anak minta karena kita ada, kasih. Padahal itu pendidikan yang mungkin kurang bagus juga. Tapi anak yang terpaksa dengan keadaan, mungkin anak sekarang misalnya yang sekarang belajar di rumah, karena harus lihat TV. Mungkin juga ada anak yang gak punya TV. Tapi dia cerdas, dia pintar, walaupun tidak lihat Allah Subhanahu wa taala berikan dia kecerdasan, penolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang harus mungkin di rumah dia tidak punya data misalnya, harus dengan internet yang dia tidak punya data. Tapi subhanallah Allah beri kelebihan dia, walaupun tidak punya data, otaknya juga sudah data. Kan seperti itu. Jadi
Artinya seorang anak memang kalau kita bicara biasanya anak yang biasa susah, dia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Masya Allah. Kalau anak mungkin biasa tidur di apa namanya AC, selalu dingin, nggak pernah kepanasan, mobil nggak pernah merasa susah. Jadi nggak pernah pikir, oh nggak pernah ngeliat orang tuanya susah. Nah beda sama orang yang selalu melihat orang tuanya susah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua orang punya ujian. Jadi buat dimanapun anak-anak, artinya siapapun, kalau memang kita merasa kurang mampu, bukan berarti kita harus turun. Ya dimanapun yang berada nih anak-anak nih, artinya yang merasa oh orang tua nggak perlu minder, nggak perlu. Itu sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus apa namanya Ustaz? Optimis ya, bukan apa? Optimis, Ya, bukan pesimis. Bukan pesimis. optimis bukan pesimis. Jadi tapi juga jangan harus ngitungnya dengan dunia. Saya harus kaya, dendam, nggak boleh gitu. Kaya kita bukan kaya, kita harus berhasil, tapi keberhasilan yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dan tidak keluar dari jalan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku mau nanya juga nih, ini kalau misalnya nih ada anak dari emang keluarga berada gitu kan. Nah, tapi ini nih Bib tadi yang tadi, Betul. misalnya dia malah yaitu menyia-nyiakan apa yang udah diberikan orang tuanya ya, maksudnya sekolahnya nggak benar, apanya ininya benar. Jadi kayak santai terlalu dimanjain itu gimana ya Bib? Artinya begini, pendidikan juga harus dari orang tua. Iya, Jadi dibiasakan balik itu lagi ya. anak jangan terlalu dimanja dengan harta dan fasilitas Ya, uang. Masya Allah. Seperti itu. Ya, lagi-lagi harus ya. dibatasi. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Jadi lagi-lagi ya, jangan sampai kita juga sebagai orang tua yang mungkin berada ekonominya kecukupan. Nah itu jangan sampai, hati-hati juga nih ya, jangan sampai memberikan fasilitas dan uang untuk anak. Jadi lagi-lagi berlebihan. yang berlebihan pastinya. Nah ini berikutnya Ustadz Syam, ini menarik ya. Sama kata-kata Ustadz Syam tadi ya sebelum iklan ya. Luar biasa loh ini. Nah ini kamu nggak berubah, kamu begitu-gitu aja. Aduh gimana tuh. Itu kata-kata orang tua kepada anaknya ya. Kepada anaknya ya, tapi bisa juga kepada suaminya atau kepada istrinya loh. Oh, Bisa Masya Allah, tuh, ya kan mungkin subhanallah. jamaah mewakili juga nih. Nah ini katanya malah bisa jadi penyemangat anak nih kalau sampai orang tua nih udah ngomel ya kan. Karena untuk menjadikan anaknya lebih baik gitu. Cuma kan Aku perhati, kamu kok begitu-gitu aja gitu. nih, Orang tua kepada anaknya. kepada anaknya. Betul. Tapi nggak Kalau mungkin. istri gimana? Kalau istri, kok kamu kayak gitu sih? Iya. Udah ayo lanjut ya. Bukannya itu seperti menjatuhkan mental anak ya Ustadz. Atas gimana ya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya membela hak anak nih. Jadi buat teman-teman milenial yang lagi nonton, ada orang tua yang terlalu pede sebenarnya. Dia katakan saya udah kasih kau, saya udah cukupi sehari-harimu, saya udah cukupi uang jajanmu. Padahal dia tidak sadar yang mencukupkan itu Allah, bukan orang tua. Ada suami mengatakan saya cukupkan jatah istriku, itu udah cukup. Padahal yang mencukupkan itu Allah, bukan suami sebenarnya. Allah yang mencukupkan. Ada seorang anak dikasih 2 juta per bulan, kata orang tuanya saya udah kirimin 2 juta per bulan ya anaknya. Saya sudah kasih 2 juta tapi Allah yang cukupkan. Ini benar ini kata-katanya nih. Allah yang mencukupkan. Atau misalnya itu bisa cukup karena Allah yang mencukupkan ya. 2 juta tapi ternyata keperluannya cuma 1.500.000 selesai. Tapi ada juga seorang orang tua yang terlalu pede. Nak saya kasih 20 juta per bulan. Cukup kan? Wah ini udah cukup buat kamu. Saya udah cukupi kamu. Padahal ternyata dia tidak tahu bahwasanya Allah yang maha mencukupkan. Bukan orang tua. Kenapa Allah yang maha mencukupkan? Bisa jadi kau kasih 20 juta tapi dia kena penyakit apa? Biayanya lebih daripada 20 juta. Ada seorang istri uang belanjanya dikasih 100 juta per bulan sama suaminya. Tapi dia bilang oh ini udah cukup nih 100 juta per bulan. Tapi Allah kasih istrinya penyakit yang harus cuci darah. Oh itu tidak cukup, Allah yang maha mencukupkan. Jadi sebagai orang tua tabe, kami sebagai anak mengatakan jangan terlalu pede menjadi orang tua. Ini protes dari anak ini. Dan yang kedua adalah ketika seorang anak merasa down, dimarahi atau dikatakan seperti dari orang tuanya kamu tuh gak berubah-berubah. Oh ternyata banyak dari sahabat contoh-contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana kerasnya didikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Bahkan dalam riwayat disebutkan pernah diejek sama ayahnya.
tuanya, pernah dihina sama orang tuanya, namun menjadikan Umar bin Khattab sosok yang sangat keras. Ketika bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, itu kerjaannya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dia naik di sebuah bukit lalu dia panggil semua orang, siapa yang mau bergulat hari ini? Siapa yang hari ini berani lawan saya? Ya, siapa yang berani lawan saya hari ini? Oh, yang jadwalnya hari ini si Anu. Oke, sekarang naik. Sudah pamit sama ibumu? Pamit dulu. Kalau belum pamit, pamit dulu. Karena kau pulang sebentar tinggal nama. Jadi itu kerjaannya Umar bin Khattab setiap hari dulu sebelum masuk Islam. Yang kedua kerjaannya mabuk-mabukan. Tapi ternyata dia berubah karena apa? Karena satu surah dalam Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Siapa lagi? Sahabat Rasulullah SAW. Khalid bin Walid radhiyallahu an. Khalid bin Walid adalah yang memerangi Rasulullah pada perang Uhud, tapi ternyata pada akhirnya syahid bersama Rasulullah SAW, menjadi yang namanya panglima perang juga pada saat itu. Siapa lagi di masa Rasulullah SAW yang mungkin keras didikannya orang tuanya atau mungkin buruk didikan orang tuanya? Mungkin ada sekarang teman-teman di luar sana mengatakan, gimana dong saya Ustadz? Ustadz mah bagus, anak kiai, anak ini misalnya, atau lingkungannya pesantren. Orang tua saya begini. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengatakan saya ini anak broken home. Dia merasa minder karena saya ini anak broken home. Orang tua saya buruk apa segala macam. Kurang buruk apa Abu Jahal? Tapi anaknya adalah Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal yang umurnya 30 tahun membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikutan dengan ayahnya membenci Rasulullah. Lalu akhirnya pada peristiwa Fathu Makkah diusir ke Yaman, dia datang kembali diundang sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau Ikrimah datang sambut dia sebagai seorang muhajir dan sebagai seorang yang sudah masuk Islam. Datang Ikrimah ke kota Makkah, masuk ke dalam kota Makkah, langsung bersyahadat disaksikan Rasulullah. Kata Ikrimah, ya Rasulullah, dulu saya adalah menghamburkan harta untuk membenci dakwahmu, sekarang 2 kali lipat hartaku kukeluarkan untuk perjalanan jihadmu. Lalu Ikrimah pada perang Yarmuk terjadi luka parah pada dirinya dan 2 orang sahabatnya. Jadi 3 orang terluka parah. Pada saat terluka parah, sahabat yang lain melihat, Ikrimah terluka parah, dia hampir syahid. Bawakan air minum, diberikan kepada Ikrimah radhiyallahu an. Kata Ikrimah, jangan, kasih dulu sahabat saya Ayyash. Dikasih kepada Ayyash, kata Ayyash, jangan, kasih dulu sahabat saya yang di sebelah saya ini. Allahumma shalli ala Muhammad, saya lupa nama sahabat yang satu. Kasih dulu sahabat saya yang satu, dia kesakitan juga. Jadi dikasih air minum kepadanya Al-Harith. Al-Harith diberikan, Al-Harith, Ayyash dan juga Ikrimah radhiyallahu an. Kata Ikrimah, kasih kepada sahabat saya Ayyash. Kata Ayyash, kasih kepada Al-Harith. Kata Al-Harith, kasih aja kepada Ikrimah. Ketika dikasih kepada Al-Harith meninggal dunia. Kata sahabat, kasih kembalikan. Ternyata dua-duanya sudah meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia pada saat perang Yarmuk. Lihat bagaimana kerasnya didikan orang tua mereka, menghina, menghardik. Tapi ternyata mereka menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Masya Ta'ala. Allah. Jadi lagi-lagi sebenarnya bukan hanya tergantung didikan orang tua, tapi sebenarnya anak pun bisa jadi termotivasi ya Ustadz ya. Iya Masya dong, Allah. itu namanya berkah. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Masya Diusir Allah. sama bapaknya Nabi Ibrahim disuruh Nabi keluar rumah. Ibrahim Tapi luar Nabi Ibrahim biasa. menjadi seorang bapak yang sangat Iya. lembut kepada Nabi Ismail Masya alaihissalam. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Lagi-lagi Sama-sama. tergantung kepada diri kita lagi ya. Balik lagi Masya Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk ke segmen curhat online bersama jamaah yang ini sudah tersambung saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya silakan Ibu curhatnya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ya, silakan, Bu. Ustadz saya mau tanya. Saya kan anak saya itu kan kerja di perkebunan. Tapi berapa hari ini kelakuannya agak berubah. Karena setiap habis maghrib dia selalu teriak-teriak dan marah-marah minta pulang gitu Ustadz. Padahal dia udah di rumah. Kadang-kadang juga kalau tengah malam suka keluar rumah, berdiri dekat pagar berjam-jam Ustadz. Saya takutnya anak saya ini ada yang ngikutin gitu Ustadz, kayak jin gitu. Yang saya khawatirin, apa benar jin itu bisa merubah sifat manusia Ustadz?
Terima kasih banyak Ibu yang akan langsung saja dijawab oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Jin tidak bisa merubah sifat manusia, tapi bisa merubah kebiasaannya. Ya, jadi kalau misalnya sifatnya tidak akan pernah bisa berubah. Sifat manusia itu bahkan diri dia sendiri aja susah merubah sifatnya. Sifatnya misalnya dirinya sendiri aja nggak bisa merubah sifat itu. Yang bisa merubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin Bu kebiasaannya yang mungkin dirubah. Ya kebiasaannya bisa dirubah sama jin ini karena mungkin jin ini sudah mengganggunya, wallahu alam. Tapi memang ada surah Al-Falaq yang turun, khusus membahas tentang ini bagaimana ada gangguan-gangguan dari outside gitu. Jadi dari luar, dari eksternal kita Bu, contoh yang seperti gangguan jin tadi. Jadi bisa dibacakan surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas untuk anak ibu insya Allah. Berlindung kepada Allah bukan hanya untuk ibu tapi minta kepada Allah melindungi anak ibu insya Allah. Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ustadz Maulana silakan. Baik, izin Habib, mohon izin terima kasih banyak kepada Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang dalam artian mencari solusi bagaimana. Karena putranya ini rajin sholat, rajin ibadah. Cuma karena pada posisi ini dia berangkat terus kembali ada perubahan menurut Sasam tadi. Makasih banyak Sasam. Kebiasaannya tiba-tiba berubah. Sudah di rumah minta pulang. Ini kayaknya bukan dia yang ngomong deh. Kayaknya orang lain atau ada yang memasukinya. Nah pada posisi seperti ini mohon izin ini bagian dalam bentuk ujian. Jadi padahal kan dia rajin sholat. Ini berarti harus semakin dekat dengan Allah. Jadi ada baiknya diruqyah dengan memperbanyak baca Quran. Lalu mendekatkan bawalah ke pesantren atau ustadz atau habib untuk didoakan. Supaya mohon maaf senantiasa diingatkan. Ada yang paling penting adalah berdoa. Ini yang paling berdoa. Doa adalah doa silal mu'minin. Doa itu senjatanya orang beriman. Dan yakinlah kalau jin itu akan keluar pada diri manusia. Karena kan ada beberapa tempat-tempat jin pada diri manusia. Seperti apa? Mengalir darah pori-pori manusia. Jadi ibaratnya kalau seperti hal ini ada sebaiknya anak ibu diruqyah ya. Ibu maaf. Sudah diruqyah Bu? Anaknya udah diruqyah Bu? Udah diruqyah, Ustadz udah, tapi belum sembuh juga. Belum sembuh. Jadi gini, ruqyah itu bukan sekali dua kali. Kan ada namanya ruqyah mandiri Bu. Maaf tanpa menggurui. Ya Bu ya? Ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Habib silakan Habib. Ada susunan dari habaib kita khususnya dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Susunan namanya kitab Ratib Al-Haddad. Ratib Al-Haddad ini dibaca habis maghrib, ibu bisa sangat mungkin banyak sekali di toko-toko kitab Ada itu. di kitab Majmu' Syarif. Di Majmu' Syarif nggak ada Majmu' Syarif, nggak ada. Ada Ratib Al-Haddad. Mungkin juga ada, mungkin saya Di nggak. dalamnya? Oke, di dalamnya. Jadi ada baca Ratib Al-Haddad itu zikir-zikir yang memang ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi itu sangat bagus dibaca untuk mengusir gangguan-gangguan jin, sihir. Ya, itu sangat bermanfaat sekali karena Imamul Haddad menyusun ini memang dari ayat dan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir yang memang sahih daripada Rasul SAW. Masya Allah, terima kasih banyak Habib Muhammad. Jadi Ibu. Ya bismillah ya Bu, mudah-mudahan dimudahkan urusannya sama Allah. Semoga diberikan kesabaran ya Bu ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustadz Maulana ini kan banyak yang curhat nih ya kan ke aku. Ini ada yang curhat dari sisi suami, ada yang cerita juga misalnya dari sisi istrinya misalnya. Jadi kalau suami misalnya males sholat misalnya. Nah terus misalnya kalau yang istri suka ngedumel mulu dikasih jajan berapa, bilang suaminya pelit lah segala macam gitu. Gerutu mulu ngedumel. Nah ini benarkah salah satu hal yang mampu membuat seorang suami atau istri ini mampu berubah lebih baik dalam kehidupannya ketika mendengar pesan dan kata-kata dari mertuanya? Emang iya Ustadz? Benar sekali. Kenapa benar? Iya, karena banyak laki-laki yang berubah gara-gara mertua. Dan banyak wanita berubah gara-gara mertua. Mau tahu? Mau, sekarang aja nih Kita Ustadz. bahas sesaat lagi. Selalu begini deh jamaah. Nah jamaah jangan lupa siapin catatannya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.